Selamat pagi semuanya. Hari ini kita membahas bagaimana kehebatan pejuang Ukraina menghancurkan benteng pertahanan Rusia di Kursk dalam waktu sekitar 1 hari. Pasukan Ukraina berhasil menembus 2 garis benteng pertahanan di wilayah Kursk, Rusia, yang dibangun Moskow selama 2,5 tahun dengan biaya 15 miliar rubel atau sekitar 109 juta dolar. Hal ini dilaporkan oleh publikasi Rusia Agen PO. Menurut Agen PO, Kementerian Pertahanan Rusia dan Dinas Keamanan Federasi FSB, Dinas Perbatasan, telah membangun benteng-benteng tersebut. Analisa intelijen sumber terbuka Brady Evrik membuka peta pertahanan Rusia dari citra satelit dan mengidentifikasi 2 garis pertahanan di distrik Korneski dan Susanki di wilayah Kursk. 1 di sepanjang perbatasan dan yang lainnya 5 hingga 10 km atau 3 mil hingga 6 mil dari sana. Agen PO menyarankan bahwa kekurangan pasukan mungkin menjadi alasan mengapa benteng-benteng tersebut jatuh begitu cepat. Pada September 2023, Pusat Perlawanan Nasional Ukraina (CNR) merilis gambar udara yang menunjukkan kekurangan pasukan dan peralatan di banyak posisi di wilayah Kursk, karena sebagian besar pasukan telah dipindahkan ke Donetsk dan Zaporizhia. Menurut sumber anonim dari staf umum Ukraina yang dikutip dalam The Economist, Kiev diyakini telah memilih beberapa unit terbaiknya untuk menargetkan titik terlemah di perbatasan Rusia selama ofensif di Kursk. Dilaporkan bahwa Brigade Serbu Udara ke-80, salah satu unit Ukraina yang paling dilengkapi dan paling cepat, terlibat dalam invasi yang sedang berlangsung di wilayah Kursk, Rusia. Kiev belum mengungkapkan tujuan spesifikasi dari operasi di Kursk. Namun, jika salah satu tujuannya adalah untuk menarik pasukan Rusia dari bagian depan yang lebih sulit, hasilnya masih bercampur. Kemajuan Rusia terus berlanjut di daerah-daerah yang paling sulit, seperti Donbas, meskipun beberapa unit musuh telah dipindahkan dari Kharkiv ke Kursk. Komandan mereka bukanlah orang bodoh, kata sumber staf umum Ukraina. Mereka memindahkan pasukan tetapi tidak secepat yang kita inginkan. Mereka tahu kita tidak bisa memperpanjang logistik 80 atau 100 km atau 50 atau 62 mil. Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan tank T-64BV atau T-80BV, kendaraan pembersih ranjau UR-77, kendaraan teknik UNR-2 BTR-60 Soviet, dan striker ABC Amerika. Sebagian besar dilengkapi dengan rangka anti-drone. Melewati tim mortar Ukraina, Brigade Serbu Udara ke-80 adalah salah satunya unit-unit di Ukraina yang memiliki campuran peralatan bekas Soviet dan Amerika, menunjukkan kehadiran dalam operasi di invasi Ukraina ke Kursk, Rusia pada 6 Agustus, mewakili operasi lintas batas terbesar oleh Kiev sejak Moskow melancarkan invasi ke Ukraina lebih dari 2 tahun yang lalu. Serangan ini yang membuat puluhan ribu orang melarikan diri menandai serangan paling signifikan oleh tentara asing di wilayah Rusia sejak Perang Dunia Kedua. Seorang pejabat tinggi Ukraina mengatakan kepada AFP bahwa operasi ini bertujuan untuk meregangkan pasukan Moskow dan mendestabilisasi negara tersebut setelah berbulan-bulan kemajuan lambat Rusia dari depan. Serangan ini mengejutkan Kremlin dan tentara Moskow segera mengerahkan pasukan cadangan, tank, penerbangan, artileri, dan drone untuk menekannya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Minggu pagi bahwa pertahanan udaranya telah menghancurkan 14 drone dan 4 rudal taktis Tokayu di atas wilayah perbatasan Kursk, serta 16 drone di atas wilayah Voronezh di timur, dan 3 kendaraan udara tak berawak UAV di atas Belgorod. Drone juga ditembak jatuh oleh di atas wilayah Bryan dan Ural, kata Moskow.
sebuah rudal Ukraina yang ditembak jatuh di sebuah gedung bertingkat di kota Kursk pada malam hari melukai 13 orang. Pejabat Gubernur wilayah Kursk, Alexei Smirnov, menulis dalam sebuah kiriman di aplikasi pesan Telegram. Dalam pernyataan terpisah yang dibawa oleh media pemerintah Rusia pada hari Minggu, Menteri Kesehatan Mikhail Murasko mengatakan 69 orang yang terluka akibat penembakan di wilayah Kursk sedang dirawat di rumah sakit. Zelensky mengatakan pada hari Sabtu bahwa dia telah mendengar dari Kepala Angkatan Darat Kiev, Kolonel Jenderal Alexander Syrskyi, tentang tindakan untuk mendorong perang keluar ke wilayah agresor. Ini adalah pengakuan resmi pertama tentang serangan mendadak Ukraina ke wilayah Kursk di Rusia minggu lalu dari Zelensky. Dorongan paling signifikan ke wilayah Rusia sejak dimulainya perang, skala penuh hampir 2,5 tahun yang lalu. Tujuan Kiev masih belum jelas, dan para pejabat sangat tertutup mengenai operasi ini. Kiev meluncurkan serangan lintas batas dan wilayah dari wilayah timur laut Sumi ke Kursk yang membuat Rusia memindahkan bala bantuan ke perbatasan dan segera memulai mengevakuasi penduduk. Kementerian Situasi Darurat Moskow mengatakan pada hari Sabtu bahwa lebih dari 76.000 orang telah dievakuasi sejauh ini. Smirnov mengatakan keadaan darurat di seluruh wilayah pada hari Rabu. Pada hari Sabtu, Rusia mengatakan akan memberlakukan langkah-langkah keamanan tambahan di Kursk, Belgorod, dan Bryansk sebagai bagian dari operasi kontra terorisme kelompok-kelompok pro-Kiev di Rusia